Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diko Asyifa, NIM B300-200-203 dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas E Universitas Muhammadiyah Surakarta 2020. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja lembar kerja mahasiswa Pancasila LKPWN ketiga. 1. Yaitu langkah pertama menjelaskan LK1. 1. Identifikasi masalah terkait 1. Bantuan sosial di masa pandemi, pembangunan 2. Pembangunan desa yang tidak lancar, 3. Korupsi, uang kuli, 4. Perkembangan desa lambat. Ya, topik yang saya pilih adalah 3. Korupsi, uang kuli. Referensi topik dengan bidang studi terkait ekonomi. Referensi topik dengan mata kuliah Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jenis produk video edukasi. Langkah kedua, pengumpulan data. Membahas tentang 1. Pengertian korupsi, 2. Undang-undang terkait korupsi, 3. Sebab akibat korupsi. Langkah ketiga, mengembangkan data korupsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dijelaskan tentang pengertian istilah korup atau kata sifat dan korupsi kata benda. Korup adalah buruk, rusak, busuk. Arti korup adalah suka memakai barang, uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok, memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Perbuatan seseorang pejabat atau seseorang pemegang kepercayaan hukum secara keliru menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain, sebagaimana diuraikan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam buku Memahami untuk Membasmi, buku panduan untuk memahami tindak pidana korupsi, halaman 15. Definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan di dalam 13 Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi UU Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi UU 2001. Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku, misalnya pola hidup konsumtif, dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Faktor eksternal bisa ditinjau dari aspek ekonomi seperti pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen dan organisasi, yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi. Sebab akibat korupsi, aspek hukum terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegak hukum, serta aspek sosial, yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Langkah keempat, yaitu kesimpulan materi. Kesimpulan materi adalah korupsi adalah suatu tindak perdana yang memperkaya diri secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi unsur dua aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Segitu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.